Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zid 'ilma. Allahumma taqabbal du'aana. Ahibbai fillah rahimakumullah. Naltaqi min jadid fi hadhihi al-hissah al-mubarakah wa fi hadhihi as-sa'ah at-tayyibah ibtigha'an limardatillah fi ta'allumi al-lughati al-arabiyyah. Natamanna an nakuna min al-fahimin wa min al-muta'allimin li hadhihi al-lughah li'annaha lughatul Qur'an wa lughatu ahli al-muslim. نتعلم إن شاء الله تعالى لمدة السنة الواحدة بإذن الله وبمشيئته. نبدأ من هذا اليوم ومن هذه النقطة ومن هذا المطلع إن شاء الله تعالى سنتناول بعض الموضوعات الجديدة، فربما بعضكم قد تعلم هذا الكتاب وهذا الموضوع لنراجع معا إن شاء الله تعالى من خلال هذه الموضوعات. أهلا بكم ومرحبا في هذه المجموعة المباركة. طيب، أود أن أحاول أن أجرب الصوت حتى يكون واضحا عندكم. هل صوتي واضح عندكم؟ واضح إن شاء الله. طيب، أريد كما في السابق أن تكتبوا كلمة العربية من تفضلوا اكتبوا في اللوحة التعليق. Silahkan Bapak Ibu Saudara bisa menuliskan di kolom chat. Nah, ini sudah bisa sepertinya. Ya, di kolom chat secara cepat ya. Untuk saya tes dulu nih, kita pemanasan dulu ya. Bahasa Arabnya sepeda. Dengan bahasa Arab ya tulisannya. Tipenya bahasa Arab. Silakan. Sepeda. Baik, insyaallah. Ad-daraja. Darajatun. Mumtaz. Daraja. Oke, kelas. Satu lagi. Daraja, sepeda. Satu lagi, bahasa Arabnya gerbang. Gerbang ya, gerbang pesantren, gerbang rumah. Silakan. Gerbang. Ada yang tahu gerbang bahasa Arabnya? Pintu gerbang ya, pintu gerbang. Bawabun, insyaallah. Bawabah. Mumtaz. Baik.
Syukran lakum. Daraja, ya, sepeda. Bawabun atau bawabah, ya. Pintu gerbang, ya. Baik. Nabda'ul an insyaallah taala. Sa'azhar lakum al-mawdu'. Fazir qalilan. Baik. Naam. سنتعلم إن شاء الله تعالى عن هذا الكتاب ونتناول عن موضوعاته إن شاء الله من بداية هذا الكتاب إلى نهايتها. فبإذن الله تعالى أظن بعضكم قد تناول هذا الكتاب. من الممكن قد أتم هذا الكتاب في البحث أو في القراءة، فلا بأس به. نتعلم معا إن شاء الله ونراجع إن شاء الله. وكذلك سأضيف بعض الموضوعات الجديدة إن شاء الله وبعض شروح ليوضح أو لتوضح الموضوع من بعض الصعوبات إن شاء الله. طيب، هذا الكتاب يسمى بدروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. Durus bermakna materi al-lughah, bahasa al-arabiyah Arab, lighairi untuk selain an-natiqin, pengucap gitu ya, atau lidah dia, biha, non Arab. Artinya lighairi natiqina biha, untuk non Arab gitu. Bahasa Arab, materi-materi bahasa Arab untuk penutur non Arab. Hadal kitab alafahu ad-Doktor Faniyambadi Abdul Rahim al-Hindi al-Jinsiyah, Hindi al-Jinsiyah wa min al-Hind. Fa huwa yani laysa Arabiyan, wa kadzalika darasa fil Arab wa kataba wa darasa wa 'allama ثم كتب هذا الكتاب وألف هذا الكتاب الجيد ممتاز ليسهل كل المتعلمين لناطقين بغير العرب أو بغير العربية. فإن شاء الله تعالى هذا الكتاب مناسب لتعلم لنا في للإندونيسيين طبعا. نحتاج إن شاء الله إلى بحث طويل وإلى يعني التناول الكثير من هذا الكتاب المتميز إن شاء الله. طيب، مباشرة نبدأ الآن. Kita akan mulai al-juz al-awwal. Di buku ini, buku yang ada di antum itu sudah satu jilid ya. Jadi satu jilid ya. Satu jilid itu sudah merangkap 4 juz. Ya, 4 juz. Al-juz al-awwal ila al-juz ar-rabi', ada 4 juz gitu ya. Kemudian dijadikanlah dalam satu buku atau satu jilid gitu, biar memudahkan. Baik. نأتي الآن مباشرة إلى الصفحة الأولى لهذه المادة وهو الدرس الأول. الدرس الأول، pelajaran pertama, ad-darsul awal. Nata'alamu insyaallah an isti'mali hadha. هذا كيف نستعمل أو نستخدم كلمة هذا في بعض الجمل العربية.
فنجد إن شاء الله السهولة في هذا التعلم، لأن هذا الكتاب يبدأ بالتسهيل وبالتدرج حتى لا نصعب في فهم المعاني أو في فهم الموضوعات إن شاء الله. طيب. أنا أريد من بعضكم أن تقرأ هذه الصفحة. سأنادي الأخ ريزا كورنياwan معنا. أخ ريزا. نعم. نعم أستاذ. نعم، تفضل من فضلك اقرأ هذه الصفحة، silakan dibaca. هذا بيت، هذا مسجد، هذا باب، هذا كتاب، هذا قلم، هذا مفتاح، هذا مكتب، هذا سرير، هذا كرسي. ممتاز ممتاز. بارك الله فيك. فيكم بارك الله. طيب، أختي مارياني معنا. أختي مارياني. نعم. Ya, na'am Ustaz. تفضلي اقرأي. Hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, نعم. هذا hadza kitabun, Mm-mm. hadza qalamun, hadza miftahun, نعم. hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. طيب ممتاز. نتعلم في هذه الصفحة عن هذا وهنا تكون صفحة سهلة. لماذا؟ لأن الكتابة المكتوبة يعني لها الحركات المشكلة، فهذا سهل إن شاء الله. هذا بيت. طيب، هذا مسجد، هذا باب، هذا كتاب، هذا قلم، هذا مفتاح، هذا مكتب، هذا سرير، هذا كرسي. طيب، هنا التعليم بطريقة مباشرة. لماذا؟ لأننا لا نجد الترجمة باللغة الإندونيسية، بل نجد الترجمة بالصورة. الترجمة بالصورة لكل المفردات أو لكل كلمة لها الصورة البيانية في هذه الصفحة. مثلا هنا. طيب، ماذا نقرأ في الصورة الأولى؟ ماذا نقرأ؟ هذا بيت. هذا بيت. بيت. ما شاء الله. أنا أعرف هذا الصوت، يعني ليس بالغريب في هذا الصوت. أظنه عبد الحكيم. نعم. نعم أستاذ. نعم. تفضل اقرأ. أنا مستعد. نعم. تفضل اقرأ. فلوسك. نعم بدون الكتابة. نعم. هذا بيت، هذا مسجد، هذا باب، نعم. هذا كتاب، هذا قلم، هذا مفتاح، هذا مكتب، هذا سرير، هذا كرسي. ما شاء الله. ممتاز. يعني هل أصابك يعني زكام؟ نعم أستاذ. ما شاء الله. نعم أصابني. شفاك الله. وإياك. يعني شكرا. ظاهر يعني عند الصوت، يعني في الصوت. طيب، الله يشفيك الله. طيب. نعم. هنا هذا
kita berbicara tentang penggunaan hada, ya, hada bisa kita kemudian terapkan dalam penggunaan bisa dalam bahasa Indonesia, gitu ya, bisa kita artikan ini, gitu ya, ini itu sebagai kata isyarat, gitu ya, kata isyarat, kata tunjuk. Hada baitun, ya ini berarti ya, ini rumah. Hada masjidun sampai kemudian hada kursiyun, ini kursi. Artinya ingin menjelaskan bahwa penggunaan hada ketika dengan kata benda, maka nantinya akan menandakan ini bendanya adalah apa, gitu ya. Ataukah bendanya ini jauh ataukah dekat, gitu ya. Baik, kita saya tampakkan di sini, hadirkan syarahnya, gitu ya, sebagian syarahnya agar memudahkan insyaallah. Ini ya. Apakah jelas? Tampak ya? Jelas ya? Baik. Tulisannya jelas apa tidak? Jelas, Ustaz. Baik. Nah, ini ya. Ini pembahasan tentang hada. Apa itu hada? Hada adalah ismu isyaratin. Ismu isyaratin lil mufrad al-mudzakkar al-qarib al-aqil wa ghairil aqil. Ini definisi dari hada ataupun penggunaan hada adalah hada merupakan ismu isyarah. Isim, kata, isyarah, petunjuk atau kata tunjuk, gitu ya, untuk menunjuk kepada sesuatu, ya, baik benda maupun yang lainnya. Kata benda, kata untuk menunjuk pada sesuatu lil mufrad dengan syarat hada ini berlaku untuk benda yang jumlahnya hanya satu. Untuk satu benda, gitu ya. Satu benda atau mufrad atau tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, bendanya atau sesuatu tersebut harus dalam jenis mudzakkar, yaitu laki-laki. Ya, laki-laki. Kemudian yang ketiga, bendanya atau sesuatunya itu harus dalam tempat yang dekat, qarib. Al-qarib artinya dekat. Kemudian yang keempat, hada ini bisa berlaku untuk yang berakal, artinya manusia, wa ghairil aqil, dan juga untuk non berakal. Ya, untuk benda maksudnya, gitu ya. Baik berakal maupun tidak berakal. Nah, itu benda ataupun hewan, gitu ya, masuk ke ghairil aqil. Baik. Idzan hada ismu isyaratin lil mufrad. Ismu isyaratin lil mufrad al-mudzakkar al-qarib al-aqil wa ghairil aqil. Baik, coba kita baca bersama-sama. Coba kita baca bersama-sama. Ayo. Hada ismu isyaratin. Ismu isyaratin lil mufrad. Lil mufrad Al-mudzakkar al-qarib al-aqil wa ghairil aqil. Baik. Fadhal, nanti bisa ini dihafalkan ya untuk penggunaan hada itu, ini kata kuncinya ya. Kata kuncinya ini. Jadi isim isyarah, kata tunjuk untuk benda atau orang ya, mufrad tunggal, laki-laki dekat. Laki-laki dekat, gitu ya. Baik, tadi sudah kita contohkan. Tadi untuk kita kembali lagi ke sini. Baik, sudah tahu fungsinya, ya, sudah tahu fungsinya, maka tinggal nanti dipraktekkan, gitu ya. Baik, suaranya bisa di dulu ya. Baik, sudah ya. Tadi ada kosakata baru. Ini sekaligus kosakata baru, al-mufradat atau al-kalimat al-jadidah. Setidaknya ada 9 di sini, ya. Baitun, masjidun, babun, kitabun, qalamun, miftahun,
maktabun, sarirun, kursiyun. Sudah jelas ya? Baitun adalah rumah, masjidun masjid, babun pintu, kitabun buku, qalamun ya pena, miftahun kunci, maktabun meja, sarirun ranjang tempat tidur, kursiyun kursi. Sehingga ada 9 kosakata yang ada di dalam Sofhah Al-Ula ini atau di halaman pertama dari materi pembelajaran. Baik. Kita lanjut sekarang. Nantaqilu ila safhah ba'daha. Kaifa nas'al atau nastakhdim kalimah hadha 'inda al-istifham atau 'inda su'al. Bagaimana kita ingin menggunakan kata hada atau ini dalam bentuk pertanyaan. Dalam bentuk pertanyaan. Kalau di depan ini kan pernyataan ya. Pernyataan ini. Hada kursiyun. Ini kursi. Hada sarirun. Ini ranjang. Ini namanya pernyataan. Bagaimana kita bisa membuat pertanyaan dari kata atau penggunaan hada. Maka bisa kita buat mahada. Taib. Dinaqra. Pak Adit. Mana Pak Adit? Pak Adit ya? Naam Ustaz. Naam Ustaz. Tafadhal Pak Adit, iqra. Hadis safhah. Ma hadza? Hadza baitun. Ahadza baitun? Naam. Hadza baitun. Ma hadza? Hadza qamisun. Ahadza sarirun? La. Hadza kursiyun. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza najmun. Baik. Mumtaz ya. Kita ingin mengatakan atau bertanya dengan kata hada, maka bisa dengan menambahkan kata ma di depannya atau sebelum hada. Ma hada, ma artinya adalah apa. Ma hada berarti apa ini. Ma hada, hada baitun. Ma hada, hada baitun. Apa ini? Ini rumah. Ini rumah. Kata dalam bahasa Arab ketika dia masih sendirian, artinya dalam bentuk tunggal gitu ya, maka cirinya adalah di ujungnya dia bertanwin. Ya, sama di atas semua sarirun. Ujungnya huruf terakhirnya bertanwin. Di sini ditampakkan seperti itu ya. Semuanya baitun, tun, dun, bun gitu ya. Mun. Kenapa? Itu menandakan bahwa kata tersebut masih dalam bentuk tunggal atau mufrad. Mufrad ya. Kursiyun, semua itu dalam bentuk mufrad. Jadi ketika dikatakan ma hada, apa ini? Hada baitun. Ini adalah rumah atau ini rumah. Baik, ma hada, hada qamisun. Apa ini? Ini qamis. Qamis baju ya atau gamis gitu ya. Atau kemeja. Ya, kemeja gitu ya. Hada qamisun, kemeja. Kemudian kita lihat di sini ma hada, hada baitun. Itu bertanya apa ini gitu ya. Ini hada baitun, ini rumah. Yang bawahnya itu menggunakan tambahan kata untuk menanyakan atau untuk mendapatkan kepastian yang tipe yang kedua ini. Bertanya, tetapi bukan bertanya karena tidak tahu, tetapi ingin mencari kebenaran atau kepastian akan sesuatu yang dia tanyakan itu. Misal, ahada baitun. Ahada baitun. Apakah? A di situ artinya apakah? Gitu ya. Apakah hada baitun? Apakah ini rumah?
apakah ini rumah? Maka bisa dijawab na'am hadza baitun. Na'am hadza baitun, gitu ya. Apakah ini rumah? Na'am, iya. Hadza baitun, ini rumah, ya. Ini hanya sekedar contoh. Kalau dipraktekkan ini ya agak aneh gitu ya. Masa kita nanya, ya, sudah tahu rumah kita tanya apakah ini rumah gitu kan. Tapi ini untuk contoh saja, al-amtsilah litatbiq an hada, bagaimana penggunaan hada. Gitu ya. Ma hada, hada baitun. Ahada baitun. Naam, hada baitun. Contoh lagi bawahnya seperti itu juga. Ma hada qamisun. Nah, kemudian bagaimana dalam menjawab gitu ya? Jika jawabannya itu adalah sesuai dengan yang ditanyakan, maka berarti iya. Nah, iya dalam bahasa Arabnya adalah na'am. Na'am, gitu ya. Ada orang apa namanya? Orang awam gitu, ya. Yang penting bisa na'am la itu sudah bisa bahasa Arab gitu ya. Na'am itu iya gitu kan? Iya. Kemudian kalau jawabannya adalah tidak sesuai gitu ya dengan apa yang dia ingin cari informasinya, maka dijawablah dengan la, gitu ya. La artinya tidak atau bukan. Misal contohnya apa? Ahada sarirun. Apakah ini sarir? Apa makna sarir? Apa makna sarir? Apa artinya sarir? Sarirun ranjang ya atau tempat tidur ya. Nah, karena gambarnya tidak menunjukkan pada pertanyaan itu, maka tidak sesuai. Maka itu adalah bukan sebuah ranjang. Berarti menggunakan la, tidak. La di situ artinya tidak atau bisa bukan gitu ya. Kalau secara maknanya bukan. Kalau kita jawab bukan atau tidak, maka harus menambahkan ya argumennya. Kalau tidak berarti apa gitu kan? Ada kursiun. Sesuai dengan gambarnya, ini adalah kursi. Oh, ini bukan ranjang. Ya, bukan ranjang, pakai kacamata hitam gitu ya, kelihatan ya. Ada kursiun. Ini kursi, artinya bukan ranjang tetapi kursi. Baik, sudah tergambar. Yang pertama adalah sebuah pernyataan tentang hada ya. Hada baitun. Yang kedua adalah bagaimana kita bertanya dengan menggunakan hada. Ya, menggunakan hada tambah dengan alif atau hamzah di depannya. Ahada baitun. Ahada kursiyun. Ahada qamisun. Jika jawabannya iya, maka menggunakan na'am. Hada baitun. Na'am hada kursiyun. Na'am hada qamisun. Jika tidak, maka menggunakan la. La, tidak. Kemudian ditambahkan dengan argumennya ataupun jawaban yang tepat. Hada masjidun matalan, hada sakanun matalan, hada qalamun ya, dan seterusnya. Baik. Ini ya. Tadi hada itu bisa digunakan li ghairil aqil. Artinya apa li ghairil aqil? Untuk yang tidak berakal, ya, benda, pokoknya selain manusia, gitu ya. Atau lil aqil, untuk yang berakal. Contoh, hada rajulun. Hada rajulun. Ini seorang laki-laki dewasa, ya. Rajulun. Hada waladun. Ini seorang anak laki-laki. Hada syaikhun. Ini seorang laki-laki tua, ya, syekhun. Nah, syekh secara umur gitu ya. Syekh itu bisa dari segi umurnya atau dari segi ilmunya, gitu ya. Tapi kalau dari segi umurnya, nama syekhuhah artinya adalah usia lanjut, gitu ya. Syekh bisa dipanggil karena keilmuannya yang luas, gitu ya. Syekh misalkan al-qari, gitu ya, atau imam haramain, syekh, walaupun mungkin usianya masih muda masalah, maka bisa dua itu maknanya.
Bisa li ghairil aqil tadi ya sudah ada kita benar. Contoh-contoh di awal di halaman pertama tadi itu li ghairil aqil semua untuk kata benda gitu ya, untuk kata benda. Bagaimana dengan mahada? Nah, ini. Mahada tadi kan untuk bertanya ya. Apa definisinya? Ma itu adalah ismu istifhamin li ghairil aqil. Ingat ya. Ma ismu istifhamin li ghairil aqil. Kata istifham adalah tanya. Kata tanya. Kata tanya istifham itu artinya adalah meminta pemahaman. Meminta pemahaman. Artinya apa? Saya membutuhkan jawaban agar saya paham. Itulah namanya istifham. Jadi, ma itu adalah kata tanya untuk benda. Kata tanya untuk benda atau untuk selain yang berakal gitu ya. Selain yang berakal, untuk yang tidak berakal itu maksudnya. Maka tadi contohnya apa? Mahada, maka hada kitabun. Lil aqil untuk yang berakal tidak boleh menggunakan ma ya, karena nanti ada kaidahnya sendiri. Hanya saja ma di sini digunakan untuk benda. Tadi semua di halaman pertama bisa menggunakan ma. Ma hada kursiyun, hada sarirun. Ma hada qalaun. Kenapa? Karena ma fungsinya adalah ismu istifhamin li ghairil aqil. Ismu istifhamin li ghairil aqil. Kata tanya untuk yang tidak berakal. Suatu yang tidak berakal. Gitu ya. Mafhum insyaallah. Ya ini kata kuncinya adalah kita bisa mengenal bagaimana penggunaan hada, apa itu hada, gitu ya. Nanti insyaallah akan kita share untuk yang e-booknya ini ya, agar bisa memudahkan juga pembelajaran insyaallah. Kemudian mahada, apa ini? Kemudian setelahnya ditambah dengan pertanyaan, ya bertanya tadi, tapi untuk memberikan ataupun meminta kepastian, meminta keyakinan pada dirinya atas yang ditanya. Apakah benar gitu ya? Maka a atau hamzah, itu hamzah ya. Hamzah itu adalah ini yang di atas tiang ini hamzah, gitu ya. Namanya hamzatul istifham. Hamzatul istifham, gitu ya. Hamzatul istifham adalah media untuk bertanya. Ada watul istifham, gitu ya. Media untuk bertanya. Ahada sarirun. Maka a itu adalah apakah artinya. Apa itu fungsinya? Harfun. Harfun, hamzah itu kan huruf ya. Harful istifham. Jawabuhu na'am aula. Ya, yang kita membutuhkan jawaban iya atau tidak. Gitu ya. Jadi sangat simpel sekali. Iya atau tidak. Ya, jadi jangan bertele-tele menjawabnya. Ya, untuk apa? Kata tanya menggunakan hamzah ini. Ahada sarirun, kalau iya ya na'am. Ada sarir. Kalau tidak atau bukan berarti la. Hada sarirun. La hada kursiyun. Karena hada tadi bisa digunakan li ghairil aqil ataupun lil aqil, maka hamzah pun juga demikian. Misal, ahada rajulun. Apakah ini gitu ya? Seorang laki-laki dewasa gitu ya. Ahada rajulun. Itu kan bertanya, rajulunnya berakal. Di sini sarirun tidak berakal, artinya hamzah istifham ini berlaku lil aqil dan li ghairil aqil. Berlaku untuk yang berakal maupun tidak, gitu ya. Kemudian ahadza rajulun. Naam, hadza rajulun. Ahadza waladun. La, hadza rajulun, misalkan seperti itu. Dalam kata singkatnya adalah untuk a di sini atau hamzatul istifham bisa lil aqil wa li ghairil aqil. Baik. Kita kembali ke sini ya. Ini ada coretan siapanya nanti. Ada mungkin memberikan tanda atau seperti apa ini? Baik. Min huna
Hal indakum soal, adakah mungkin yang mau ditanyakan dari sini? Jadi materinya seperti itu. Dia mengenal hada ditambah dengan apa ini, hada kan ini, apa ini, kemudian apakah ini. Nah, itu dalam bentuk pertanyaannya, gitu ya. Dalam bentuk pertanyaannya. Zikri mungkin sedang menandai poin pentingnya di sini. Baik. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, kita coba masuk ke latihan, ya, untuk latihan agar lebih tergambar. Nah, sebentar. Baik. Untuk tadi ada pertanyaan dari Ukti Mailina ya. Di pembahasan yang lain kita ada menggunakan untuk kata tanya gitu ya. Itu bisa menggunakan ada hal juga ya. Ada hal. Hal yang biasa kita dengar malah hal gitu ya. Ini jarang hamzah. Hamzah tulis istifham. Ya. Apa fungsinya A dengan hal? Pada dasarnya itu sama ya, sama. Sama di sini adalah artinya adalah apakah gitu ya, apakah. Tetapi akan ada nanti perbedaan dalam tujuannya atau maksudnya. Keduanya bisa berarti atau bisa digunakan untuk kalimat positif gitu ya, untuk bertanya kalimat positif. Misalkan tadi a dan hal itu bisa digunakan untuk yang jawabannya iya atau tidak. Misal, ahada miftahun, itu kita boleh menggunakan hal hada miftahun. Boleh. Ahada qalamun, boleh dengan hal hada qalamun. Kenapa? Karena mengikuti definisi atau penggunaan a tadi yang jawabuhu na'am au la. Jawabuhu na'am au la. Gitu ya. Tetapi nanti khusus untuk hal itu adalah ada namanya istifham al musbit atau pertanyaan positif ya. Pertanyaan positif itu gini. Pertanyaan yang jawabannya itu adalah tidak menafikan seperti contoh tadi. Misalkan hal hada miftahun, na'am hada miftahun. Artinya jawabannya tidak berlawanan atau tidak ada keinginan yang lain dari pertanyaan tersebut. Tetapi nanti ada juga namanya adalah istifhamun manfi, bertanya tetapi untuk menafikan gitu ya. Misalkan, nah ini fungsi dari hamzah. Jadi hamzah bertanya dengan hamzah, kalau jawabannya itu misal dalam Al-Qur'an alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Di situ ada a gitu ya. A hamzah itu. Alastu, lastu itu artinya nafi, tidak. Alastu apakah, lastu tidak gitu ya. Saya tidak, bukan. Birabbikum ya Tuhan kalian. Yang artinya alastu itu apa? Bukankah saya Tuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istifhamun nafi. Kata tanya tetapi dalam bentuk negatif. Gitu ya.
Nah, kalau dalam bentuk negatif, kita bertanyanya menggunakan a, tidak menggunakan hal, gitu ya. Perbedaan singkatnya seperti itu. Kita ini ya, saya contohkan kembali untuk agar lebih tergambar. Misal, kalau tadi a dan hal artinya sama-sama apakah? Yang pertama, penggunaannya sama, yaitu untuk pertanyaan yang positif. Sama seperti misalkan ahada miftahun dengan hal hada miftahun. Positif itu artinya tidak ada kata negatifnya di situ. Ya, misalkan negatif itu apa? Tidak atau bukan gitu ya. Itu negatif. Tapi kalau positif tidak ada. Ahada miftahun dengan hal hada miftahun, artinya sama. Artinya sama. Fungsinya juga sama, yaitu untuk meminta jawaban iya atau tidak. Iya atau tidak. Naam atau la. Tetapi ada fungsi khusus untuk hamzah ini, ya. Untuk apa? Untuk pertanyaan yang negatif bentuknya, bukan pertanyaan yang buruk ya, negatif maksudnya. Bentuknya adalah negatif. Seperti contoh tadi, alastu birabbikum, dalam firman Allah, alastu birabbikum. Nah, laisa di sini adalah negatif, tidak artinya atau bukan gitu ya. Kemudian ditambah dengan a di depannya, alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhanmu, Tuhan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jawabannya pun nanti akan berbeda, bukan na'am gitu ya. Bukan na'am, tetapi nanti kemudian jawabannya adalah bala. Bala gitu ya. Bala itu artinya adalah menafikan ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala dan mensubutkan atau memantapkan bahwa Allah itu adalah Tuhan satu-satunya. Itu contoh seperti itu. Jadi fungsinya adalah kalau a dan hal bisa bersatu dalam apa fungsinya, tetapi ada makna khusus atau fungsi khusus untuk a tadi ya. Tetapi di sini penulisnya lebih menggunakan a, bukan hal di sini. Menggunakan hamzah. Wallahu a'lam. Iya, karena biasanya kita yang sering hal gitu ya. Hal hada, ya gitu. Baik, afwan. Naam, kita coba masuk ke tamrin. Naam, tamrin. Tafadhol man yujib. Siapa yang mencoba menjawab? Man? Abdul Hakim. Pak Hakim? Aku enggak ini. Tafadhol, Pak Hakim. Digantian ya. Nah, tafadhol. Bismillah. Ma hadza? Hadza miftahun. Tulis. Ma hadza? Hadza kitabun. Mumtaz. Ma hadza? Hadza qalamun. Ma hadza? Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Mumtaz. Jazakallah khairan katsira. Baik. Ya, Seperti itu ya. Naam, lanjut kita at-tamrin ats-tsani. Ukhti Livia, iftahi mikrofon. Ukhti Livia, aina? Naam. Tafadhali. Ahada baitun. La. Hada masjidun. Naam. Ahada miftahun. La. Hada qalamun. Naam. Ahada komisun. Naam. Hada komisun. Mumtaz. Ahada najmun. Naam. Hada najmun. Najmun. Baik. Baik, خلاص ya. Huna ziyadah al-kalimah jadidah, najmun, bintang, najmun, bintang. Ada kalimat baru ya, kosakata baru. Najmun, bintang. Baik.
نعم التمرين الثالث تفضل من يقرأ هنا وضع المؤلف الكتابة أو الموضوعات بدون الحركة حاول أن تقرأ هذه الجمل بغير أو بدون الحركة. نعم تفضل من di Tesa. نعم نعم تفضلي. هذا بيت، هذا مكتب، هذا مسجد، هذا قلم، هذا سرير، ما هذا؟ هذا كرسي، هذا بيت، لا هذا مسجد، ما هذا؟ هذا مفتاح. Baik, mumtaz, masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ini yang dimaksud dengan at-tadarruj di kitab ini. Tadi dilihat semua kosakatanya berharokat ya dari awal halaman pertama. Nah, ketika tamrin ya doktur ini mencoba untuk kita berlatih langsung membaca gitu ya. Membaca tanpa ada harokat ya. Jika antum bisa membaca ini tidak ada harokat berarti antum bisa baca kitab kuning gitu. Ini kitab gundul nih kan nggak ada harokatnya gitu ya. Walaupun masih dua kata gitu kan. Dan inilah ternyata ada cara membaca bahasa Arab gitu ya yang tidak ada harokatnya bisa dicoba gitu, bisa dicoba ya. Cari kitab yang memiliki dua, artinya satu kitab itu sama, misalkan kitab bahasa Arab gitu ya, sama kitabnya, tetapi yang kitab pertama ini ada harokatnya, kitab yang kedua ini enggak ada harokatnya gitu. Ya, mungkin ada itu. Nah, jadi coba berlatih gitu. Berlatih yang pertama baca dulu yang ada harokatnya, gitu kan? Misalkan yang enggak usah banyak, 1 atau 2 baris dulu atau 3 gitu kan. Baca 2 sampai 3 kali. Nah, kemudian setelah itu dibaca yang tidak ada harokatnya. Yang tidak ada harokatnya. Ya. Misal kalau Bapak Ibu mau baca itu yang paling simpel misalkan tafsir Al-Muyassar gitu ya. Tafsir Muyassar itu tafsirnya adalah memperjelas kosakata bahasa Al-Qur'an itu. Itu bisa dan sangat sederhana. Itu bisa dibaca ada tafsir Al-Muyassar ya ataupun ya kitab tauhid misalkan atau kitab fikih gitu ya. Yang bisa jadi kitabnya ada yang gundul, masih gundul nggak ada harokatnya. Ternyata tahun-tahun sekarang ada. Misal ada itu kitab apa namanya? Minhaj ya. Minhajus Sholihin. Itu ada yang berharokat. Cari yang tidak ada harokat. Untuk melatih ya, untuk melatih. Atau misal berlatih sendiri nih ya, berlatih sendiri ya. Lihat kitab yang ada harokatnya. Tapi susah kalau nggak ada yang ini membimbing. Jadi harus ada yang berharokat, yang tidak. Itu bisa melatih sama seperti ini. Jadi maksudnya adalah penulis ya menghadirkan tadi kata-kata yang berharokat ya kan. Kita sudah kenal tuh. Maktabun tadi ada harokatnya. Sarirun ada harokatnya. Nah, sekarang tinggal mengulang saja, kemudian dihilangkan harokatnya gitu kan. Hada maktabun sama seperti yang dibaca di awal. Nanti akan terbentuk polanya. Oh gitu ya, kalau ada hada, maka kata berikutnya tidak ada perubahan. Maktabun itu kan aslinya maktabun gitu ya. Ketika ada hada, tetap hada maktabun. Hada masjidun. Enggak ada hada masjidan misalkan. Nah gitu. Itu nanti akan terbentuk polanya seperti itu. Ya untuk kitabnya nanti coba kita carikan ya. Ya Pak Adit ini sama Ukti Oktarina nih ya. Artinya insya Allah itu akan mudah kan ada menjadi solehin yang dipakai di pesantren itu ada harokatnya. Ya mungkin ada juga yang tidak ada harokatnya. Atau buat sendiri nanti dibuatkan sendiri. Ya.
Yang ada harokatnya dan tidak. Dan itu bisa melatih. Kalau misalkan gini, kayaknya susah nih baca Qiraatul Kutub kan. Gimana metodenya? Itu bisa dicoba kan. Ya, itu bisa dicoba. Baca dulu ada harokatnya, kemudian yang tidak ada harokatnya. Lama kelamaan akan terbentuk polanya. Akan misalkan nih, nanti di awal yang ada harokatnya kita baca inna hadal qur'ana. Inna hadal qur'ana. Nanti di tengah-tengah ada lagi kata itu. Inna hadal kitaba. Nanti di ujungnya ada lagi. Inna hadal masjidah. Nah itu 3 kali baca dalam pola yang sama. Itu kan bentuknya sama ya. Ada inna, ada hada, ada kata benda. Kok setelah hada, kenapa ujungnya fathah? Inna hadal qur'ana. Gitu ya. Nah kemudian nanti akan terbentuk polanya. Itu kalau belajar bisa polanya seperti itu ya, karena nanti akan bisa nah setelah itu baru belajar kaidah-kaidahnya untuk mengungkapkan insyaallah. Baik. Itu ya, kita habis untuk mahada. Tadi ma untuk apa? Li ghairil aqil, untuk yang tidak berakal ya, untuk benda. Mahada, apa ini. Baik. Sekarang bagaimana lil aqil, untuk yang berakal bagaimana? Untuk bertanya maka menggunakan man. Man. Gitu ya. Ma itu artinya apa? Man siapa? Ya, untuk manusia ini siapa ya? Yang berakal itu siapa? Enggak boleh apa ya. Man siapa? Ma apa? Man siapa? Ma hada, apa ini? Man hada, siapa ini? Itu saja kata kuncinya. Ma apa untuk benda, man siapa untuk manusia. Manusia ini bisa nama orang atau juga bisa dalam bentuk profesi, pekerjaan. Man hada, hada tabibun, ini seorang dokter. Hada Muhammadun, berarti nama. Ya, kenapa profesi? Karena profesi itu adalah sudah mewakili orang yang dimaksudkan, gitu ya. Walaupun tidak disebutkan namanya, tetapi sebagai pengganti atau maksud yang dituju adalah orang tersebut. Baik, man hada, apa ini? Naam, apa ini? Naam. Baik, man yaqra, tafadhal. Man hada. Siapa yang mau membaca? Boleh? Baik, naam. Ukti Jannah, tafadhali. Man hadha? Man hadha? Hadha tabibun. Man hadha? Hadha waladun. Man hadha? Hadha talibun. Ahadha waladun? La. Hadha rajulun. Ma hadha? Hadha masjidun. Man hadha? Hadha tajirun. Hadha kalbun. Ahadha kalbun? La. Hadha qittun. Hadha himarun. Ahadha himarun? La. Hadha hisanun. Wama hadha? Hadha jamalun. Oh, kelas. Baik. Syukran. Naam. Baik, penggunaan man hada tabibun. Tabib, dokter, laki-laki. Hada tabib, berarti ini dokter, laki-laki. Man hada waladun. Siapa ini? Ini anak laki-laki. Man hada talibun. Talibun, murid atau siswa. Talibun ini artinya adalah kata dasarnya dari talaba, artinya meminta. Talib adalah orang yang meminta. Gitu ya, meminta kebaikan, meminta ilmu. Dalam penggunaannya, talib ini digunakan setingkat universitas atau dinamakan dengan mahasiswa.
talib. Tetapi untuk tingkat yang lebih rendah, misal sekolah menengah, itu menggunakan tilmid, tilmidun, ya, tilmidun. Tapi penggunaan talib ini semestinya itu digunakan pada tingkat kuliah, ya, perkuliahan talib, yang artinya mahasiswa. Hanya saja dalam literasi di Indonesia ini dipakai talib atau tolabah itu di pesantren yang berarti santri, gitu ya. Santri jadi talib, santri putra, talibah, santri putri, gitu. Tapi dalam penggunaan itu semestinya untuk yang SMA atau SMP itu menggunakan tilmid, tilmid. Nah, man hada talibun. Ahada ini sudah menggunakan a, jadi a tadi bisa untuk lil aqil maupun li ghairil aqil. Ahada waladun. Boleh hal hada waladun, ya boleh. La hada rajulun. Hada rajulun. Ini kalau tidak ada kata maka kita agak bingung ya, orang-orangnya seperti ini. Ini murid atau guru kan sama ini ya. Bawa tas juga, ini guru juga banyak bawa tas gitu kan. Baik. Nah, artinya di sini untuk membedakan saja, ahada waladun, la ahada rajulun. Walad adalah anak laki-laki seperti di atas ini ya. Nah, sedang ceramah ini. Kemudian yang ini adalah hada rajulun, seorang laki-laki dewasa yang sepertinya ini lagi sholat ini ya. Lagi sholat nih. Taib. Kemudian digabungkan penggunaan ma dan man. Ma dan man. Ma hada masjidun. Man hada tajirun. Hanya saja sepertinya di sini ada yang hilang gitu ya. Ada gambar apalah yang hilang di sini kira-kira? Tajirun. Tajir Pedagang. ya. Tajirnya tidak ada di sini ya. Ini tajirnya lagi cari ini kayaknya barang dagangan ya. Jadi Allah alam ini gambarnya nggak ada ya, karena semestinya harus ada petunjuk gambar di sini kan. Untuk yang kedua ini man hada tajirun. Kenapa? Karena yang lainnya ada ya kan. Masjid ada ya, kemudian kalb ini juga ada gitu ya. Atau mungkin tajirnya sedang sholat di masjid ini. Ya, ada masjid di sini ya. Baik. Jadi penggunaannya apa? Tadi man bisa untuk orang atau bisa untuk profesi. Profesi menggunakan man ya. Man hada tajir. Ini pedagang gitu ya. Tajir pedagang. Ya. Taib. Hada kalb. Anjing ya. Kemudian ahada kalbun. La hada qittun. Ahada ya. Apakah ini anjing? Oh tidak, ini adalah kitun. Kitun ya, kucing. Kitun kucing. Ini sudah banyak ini kosakatanya. Tafadhol dihafalkan ya. Ini sudah banyak tadi, ada berapa saja ini sudah. Tadi di halaman pertama sudah ada 9 ya, tambah najmun. Kemudian tambah ini tobib, talib, rajulun, waladun. Kemudian ada tajir. Ada hewan di sini ya, kalbun, kitun, himar. Ada himarun. Himar artinya keledai ya, keledai. Himar, keledai. Ahada himarun, la hada hisanun. Ahada himarun, la hada hisanun. Apakah ini keledai? Oh bukan, ini adalah hisan. Hisan itu kuda ya. Kuda, hison, kuda. Bisa kuda ini ya, perhiasan gitu ya. Artinya bukan buat tugas atau bukan buat dulu buat perang, bukan. Hison bisa diartikan ya kuda poni atau kuda hiasan gitu ya. Karena nanti ada juga khail gitu ya. Khailin itu adalah pasukan berkuda gitu, khail gitu. Nah, itu macam-macam namanya kan? Itulah keunikan bahasa Arab gitu. Ada khail, ada hison, itu penggunaannya pun juga berbeda-beda. Taib. Wa ma hada jamalun. Unta ya, unta. Ini hewan
terkuat ya dari sisi apa namanya menjaga kehausan karena dia punya apa namanya penampung air gitu, dan itu adalah ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan keistimewaan untuk hewan satu ini ya. Hada jamalun, hada jamalun. Ini unta. Taib. Dilanjutkan ya. Mahada, hada dikun. Hada dikun. Apa ini? Dikun artinya ayam. Dikun. Ini ayam jantan apa betina? Dikun. Ini gambarnya ayam jantan atau betina ini? Jantan. Jantan. Jantan ya. Jadi dikun itu adalah ayam jantan ya. Sesuai dengan gambarnya. Lalu apa kalau ayam betina? Dajajatun. Dajajatun ya, Mumtaz. Dajajatun. Ya, orang Mesir bilang dagaga ya. Mereka nggak bisa bilang jim, susah. Bilangnya G. Dagaga. Ya, dagaga. Baik. Dajaja ya. Dajaja itu ayam betina. Jadi dibedakan. Dikun ayam jantan. Baik. Kemudian terakhir, belum terakhir ya. Man hada, hada mudaris. Ini mudaris. Mudaris itu adalah pengajar ya atau guru. Kata dasarnya dari darosa, yadrusu. Darosa, yadrusu. Artinya mengajar. Belajar ya, maaf. Belajar. Kemudian ada ziyadah. Ya, dalam tasrifnya ada darosa. Darosa, yudarisu. Artinya mengajar. Kalau darosa saja, darosa, yadrusu artinya belajar. Belajar. Cuman ketika ada ziyadah, bizrati harf gitu ya. Kemudian sulasi mazid bi harfin gitu menjadi darosa, yudarrisu artinya mengajarkan. Ya mengajarkan. Orangnya mudarris. Orangnya mudarris gitu ya. Orangnya mudarris. Jadi orang yang mengajar atau guru gitu. Taib. Kemudian terakhir ahada qamisun. Ahada qamisun, apakah ini qamis kemeja? La hada mindilun. Tidak atau bukan. Hada mindil. Mana mindil? Mindil. Mindilun. Sapu Itu gambar apa? tangan. Ya. Sapu tangan ya. Sapu tangan. Ya, sapu tangan mindilun. Taib. Ini materi tentang hada ya, tentang hada, kemudian mahada, manhada, ahada. Ahada gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu, bagaimana bertanya, bagaimana kemudian mengetahui penggunaan ma dan man. Di situ fungsinya insyaallah. Baik, kita lihat di sini. Naam, Pak Adid, Masya Allah ya. Perbedaan antara mudarris dan ustadz. Kata mudarris itu ada ataupun kata yang bisa dikembalikan kepada asal usul katanya. Tapi kalau ustadz itu istilah. Istilah ya, istilah. Dia mengatakan itu bukan bahasa Arab gitu ya. Atau apa namanya? Istilah, tapi karena sudah dipakai gitu, maka menjadi kata samai ataupun yang orang Arab sudah menggunakan kata itu untuk menandakan. Kalau mudarris gitu ya, itu dia memang mengajarkan ya, mengajarkan. Kata mudarris itu diambil dari kata tadi darosa. Tetapi kalau ustadz itu nggak ada kata dasarnya. Beda dengan mudarris dari darosa. Kalau ustadz kira-kira apa kata dasarnya? Ya kan? Jadi maka sudah menjadi istilah kalau ustadz. Ustadz itu artinya adalah
kalau di akademik gitu ya, di akademik itu berarti profesor. Berarti profesor. Maka sering kita lihat kalau di buku-buku, misalkan penulis, pengarang buku, maka ada tulisan Hamzah titik dal. Hamzah titik dal gitu ya. Hamzah titik dal misalkan Muhammad itu. Maka Hamzah itu artinya Ustadz, Duktur. Ustadz, Duktur Muhammad. Artinya Ustadz di situ adalah Profesor Dr. Muhammad. Nah itu. Jadi kalau Ustadz itu sudah menjadi istilah saja. Kalau di Indonesia dipakai di kalangan pesantren gitu ya. Ustadz. Ya bisa dengan mudaris. Mudaris itu pengajar. Nanti setelah mudaris ada muallim. Ya kan, muallim. Mudaris itu ya sekedar mengajar saja. Tapi muallim itu lebih tinggi bagaimana dia mengajarkan. Mengajarkan bukan hanya materi saja, tetapi nanti bisa kepada spiritualnya gitu ya. Mengajarkan lebih banyak hal ya. Bakatnya misalkan dia gali, bukan sekedar datang menyampaikan materi, itu namanya dirosah namanya gitu ya. Tapi kalau dia menggali kemampuan siswanya itu nanti meningkat muallim ya. Lebih dalam lagi namanya murabbi nanti gitu ya. Murabbi dia benar-benar memperhatikan ya, dia memang anggap itu anaknya gitu ya. Kenapa? Karena memang sebagai amanah dalam pengajaran. Itu Pak Adit ya. Ustadz sudah menjadi istilah ya, istilah umum yang tidak ada kata dasarnya. Tapi kalau mudaris ya ada kata dasar. Kalau dilihat dari perubahannya, perubahan kata tersebut atau dalam ilmu tasrifnya seperti itu. Tapi maknanya digunakan sama, mudaris ya guru, ustadz ya biasa dianggap adalah yang mengetahui ilmu agama ya kalau di Indonesia gitu kan. Ustadz. Tapi bisa juga ilmu umum kita panggil ustadz ya. Ustadz karena dia ahli di bidang ekonomi misalnya, ya ustadz. Karena dia fokus di satu bidang tersebut. Itu ustadz seperti itu. Jadi istilah. Wallahu a'lam. Baik. Tafadhal man yaqra hadha tamrin? Boleh dibaca at-tamrin. Ukti Marniyanti. Naam. Ma'ana wujud. Oh, Bu Ana, Bu Nur. Bu Nur Jana. Dia Ustazi. Naam, Gimana tafadhal, Ustazi? tafadhali. Iqra'i. Tamrin. Iqra. Naam, huna. Iqra waktu. Naam, iqra. Ma hadha qalamun. Naam. Semuanya Ustazi? Iya, naam. Samping. Hadha kalbun. Naam. Man hadha? Hadha tabibun. Hadha jamilun. Hadha jamilun. Hada. Hadha jamilun. Tadi apa di atas? Jamalun. Naam, jamalun. 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 Ya Allah. Naam, jamalun. Ahsan. Jamalun. Hadha kalbun. La, hadha kittun. Hadha hisanun. La, hadha Nomor 6, himalun. nomor 6. Ya. Hadha dikun. Naam. Baik. Hadha hisanun. Hadha himarun. La, hada. La, hadha himarun. Naam. Hadha mindilun. Hadha waladun. Naam. Man hadha? Hadha rajulun. Nah, mumtaz, insyaallah. Baik, sudah ya. Tadi ada apa? Jamalun ya. Ada jamalun, ada jamilun. Ya. Ada ya akhi, insyaallah anta jamilun kal jamal. Jangan gitu ya. Karena dekat ya, Jamil dan Jamal ya. Ya, antara Jamil dan Jamil itu bagus ya enggak? Ya, Jamil bagus, Jamal unta ya. Baik. Nah. Nah, tadi ada siapa?
Seperti Maria Yanti tadi ya, mungkin sinyalnya agak terganggu. Nah, baik, masih kita lanjutkan. Tadi sudah habis kita tentang hada. Coba kita lihat di sini. Apakah sudah habis untuk hadanya? Man hada sudah ya? Oke, habis. Untuk hada sudah habis. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menggunakan kata ini dalam kalimat ya, kalimat yang sederhana, masih dua kata, ini buku, ini rumah, ini masjid, gitu ya. Ini masjid, dengan catatan tadi adalah hada ini digunakan untuk benda atau orang dengan berjenis laki-laki, gitu ya, dengan berjenis laki-laki. Saya ulangi, hada ini digunakan untuk orang atau benda dengan berjenis laki-laki. Jadi tidak berlaku di sini untuk perempuan, gitu ya. Misalkan mudaris itu laki-laki berarti, gitu ya, laki-laki. Maka gambarnya kan ini bukan jilbab ya, ini jubah ini. Ya, hada itu untuk laki-laki, hada mudaris. Nah, berarti mudaris adalah guru laki-laki. Tadi ada juga hada tabibun ya kan? Ini dokter, berarti dokternya itu laki-laki. Bahkan hada dikun. Ini ayam. Nah, ayamnya spesifik tuh. Karena dia memiliki jenis kelamin kan? Dikun, berarti ayamnya adalah jantan gitu. Jadi dispesifikkan di situ. Untuk yang mudzakkar tadi ya. Mudzakkar alias laki-laki. Sama misalkan apa di sini? Benda juga seperti itu. Mindilun. Mindilun. Emang benda ada ada jenis kelaminnya. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu dicoba gitu ya, diberikan tanda untuk benda untuk membedakan gitu, membedakan antara mudzakkar laki-laki dan nanti ada muannats untuk perempuan. Tanda gampangnya Bapak Ibu untuk benda yang dikategorikan sebagai mudzakkar jika tidak ada tak marbutoh di akhir kata. Kita dari tadi tidak menemukan ada tak marbutoh kan? Tak marbutoh, ya mudah-mudahan sudah tahu semua ya tak marbutoh di akhir itu seperti apa. Ya, huruf tak marbutoh di akhir, ya. Maka kalau ada kata benda yang tidak ada tak marbutoh di akhir itu, tak marbutoh itu menggandeng gitu ya, atau menyambung. Tak marbutoh biasanya bulat ada titik dua di atasnya, itu marbut artinya terikat gitu. Dari ujung dengan ujung yang berikutnya terikat. Marbut itu seperti itu. Kemudian dikasih titik dua. Tak marbutoh. Kalau tidak ada tak marbutoh, maka kata itu dikategorikan sebagai atau berjenis mudzakkar atau laki-laki. Ya, qalamun berarti nggak ada tak marbutohnya, mudzakkar. Gitu ya. Tabibun nggak ada tak marbutohnya, berarti mudzakkar. Nah, kalau muannats gimana? Muannats berarti ada tak marbutohnya, tabibatun. Gitu ya. Nanti ada temanya. Tetapi dalam kitab ini tidak kemudian diberikan langsung seperti itu. Wah, ini loh mudzakkar, ini tidak. Jadi di tahap ini mudzakkar dulu, gitu ya. Kemudian nanti ada berikutnya untuk yang ada susani itu tentang dzalika. Dzalika ini artinya itu ya. Dzalika artinya itu. Sama fungsinya adalah untuk menunjuk menunjuk ya suatu benda, tetapi ada sedikit perbedaan dengan hada. Ada kesamaan, ada perbedaan. Gitu ya. Kita lihat secara penjelasannya sebentar di sini. Apa itu dalika? Ini ya. Dalika adalah ismu isyaratin. Sama dengan tadi ya, hada ya, isim isyarah, kata tunjuk. Lil mufrad sama, ada lil mufrad juga. Kemudian lil mudzakkar sama, ada juga lil mudzakkar. Kemudian al-ba'id. Nah, ini bedanya di sini. Dzalika untuk sesuatu yang jaraknya jauh. Sedangkan hada untuk jarak yang dekat. Kalau hada tadi apa? Al-qarib gitu ya, al-qarib. Kalau dzalika al-ba'id. Itu saja bedanya. Sama, isim isyarah, lil mufrad, lil mudzakkar, gitu ya. Sama itu. Isim isyarah untuk mufrad, untuk jenisnya laki-laki. Hanya berbeda untuk jaraknya saja.
Kalau hada untuk isim isyarah lil qarib. Isim isyarah kata tunjuk untuk sesuatu yang dekat. Sedangkan dzalika ismul isyarah lil ba'id. Ba'id artinya jauh. Untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Baik itu berlaku untuk lil akil yang berakal maupun juga lil ghairil akil dan juga tidak berakal. Sama fungsinya. Bedanya hanya jaraknya saja. Ada lil qarib, dzalika lil ba'id. Ada untuk benda atau sesuatu yang dekat, sedangkan dzalika untuk sesuatu atau benda atau orang yang jaraknya jauh. Definisi jauh di sini adalah sesuatu yang tidak terjangkau dengan tangan kita, gitu ya. Baik. Diwartakil. Tidak terjangkau dengan tangan kita, maka bisa dikategorikan menjadi sesuatu yang jauh. Biasanya kita menunjuk dengan jarak yang jauh, gitu kan, dengan menggunakan jari telunjuk, jari telunjuk. Itu, gitu ya. Itu. Kita nggak mungkin, ya, misalkan bapak, ibu, saudara ya, menunjuk yang jauh dengan ini, dengan telunjuk. Kata telunjuk ini, misalkan dia ada di 15 meter di hadapan ibu, gitu ya, atau bapak. Rumahnya di sono, gitu ya. Kita bilang, ini loh rumahnya, padahal di sana 20 meter. Maka kita menggunakan itu, ya itu, gitu ya. Itu. Sehingga dzalika adalah isim isyarah lil mufrad al mudzakkar al ba'id. Isim isyarah kata tunjuk untuk tunggal, ya, laki-laki dengan jarak yang jauh, ya, lil ba'id. Tadi kategorinya jauh itu kalau sudah tidak terjangkau dengan tangan kita, gitu ya. Itu sudah jauh. Itu tolong ambilkan pena itu. Berarti kita sudah tidak bisa lagi ngambil, gitu ya. Karena sudah jauh dari jangkauan tangan kita. Taib. Misal contohnya apa? Dzalika rajulun, dzalika mudarrisun, dzalika thalibun. Bisa juga li ghairil aqil, dzalika najmun, dzalika baitun, dzalika hisanun. Baik. Ini definisinya agar kita lebih paham, gitu ya, maksudnya apa di sini, ya. Maksudnya apa atau fungsinya sebagai apa. Baik. Nah, ya. Nah, di sini langsung diberikan pertanyaan, bentuknya pertanyaan. Madzalik. Madzalik. Sama ya tadi mahada, sama. Hanya saja diimbuhkan, ya, fungsi dari dzalika saja. Madzalik. Apa itu dzalika najm? Dzalika najmun. Baik, Ibu Dewi, ayo tafadhali iqra'i. Naam, boleh dibaca, Ibu? Yang ini ya Pak. Ya. Hadza masjid. Wazalika bait. Baitu. Baitun, naam, baitun. Atau Baitun. mau disukunkan boleh. Kalau mau disukunkan berarti ya bait, gitu ya. Ada Bait, masjid, wadzalika bait, boleh. Naam. Ya. Lanjut. Hadza hisonun. Hisonun. Wazalika hisonun. Naam. Wazalika himar. Himar. Ya, Himar. kalau mau disukunkan boleh. Ada Boleh ya. hison, hison, wadzalika himar. Ada Himar. hison, wadzalika himar. Naam. Baik. Lanjut. Saya lagi ya. Naam. Bawahnya lagi, terus. Apa ya? Iya, ini A. Zalika juga ya? Ya, ini dzalika, tapi ini A, betul. Zalika azalika kalbun. Naam, adzalika kalbun. La zalika kitun. Naam, dzalika kitun. Satu lagi. Ma zalika. Zalika sarirun. Naam. Baik. Jadi di sini langsung dihadirkan kata tanya, ma dzalika najmun. Hada masjidun wa dzalika baitun. Sudah digabungkan ya antara hada dan dzalika. Mengisyaratkan bahwa bagaimana ada runtutan atau ada kaitan dengan materi tadi sebelumnya, yaitu hada. Hada masjidun dimasukkan, kemudian ini materi barunya adalah dzalika.
Ini masjid dan itu rumah, gitu ya. Ini masjid dan itu rumah. Baik. Sama juga karena di ghairil aqil, gitu ya, untuk benda, untuk binatang, termasuk di ghairil aqil. Hadza hisanun wa dzalika himar. Hadza hisanun wa dzalika himar. Baik. Ini kuda dan itu himar, keledai. Kemudian menggunakan kata tanya tadi ya, hamzah ya. Hamzah dzalika berarti apakah? Apakah adzalika kalbun? Apakah itu kalbun ya? Anjing gitu kan? La dzalika qitun. Tidak atau bukan. Dzalika qitun. Itu kucing gitu. Kemudian ma dzalika apa itu? Dzalika sarirun. Dzalika sarirun. Baik. Ini masih sedikit lagi kita selesaikan. Ada man hadza wa man dzalik. Man hadza wa man dzalik. Man tadi apa? Untuk apa fungsinya man? Man fungsinya untuk apa? Ada yang masih ingat? Man lil aqil ya. Ya, untuk yang berakal. Bertanya untuk yang berakal, gitu ya. Berarti manusia. Man hadza wa man dzalik. Maka jawabannya harus yang berakal. Enggak boleh benda di situ. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ini seorang guru dan itu seorang imam, imam salat maksudnya, imam salat. Kemudian madzalika, dzalika hajarun, hajarun batu ya, hajarun batu. Hajar batu. Apa itu? Itu batu. Baik, terakhir hadza sukarun wa dzalika labanun. Nah, ini sukar, sukar artinya apa? Gula ya, sukarun, bukan susah atau sulit ya. Sukarun ya, gula. Wadadika labanun, dan itu laban, susu ya. Labanun susu. Nah, ini gula dan itu susu. Baik. Demikian pembahasan kita pada sore hari ini. Ya, ini ada al-kalimatul jadidah, ada imam, ada hajar, ada sukar, ada laban ya. Laban, imam tadi seorang imam sholat, hajar batu, sukar itu gula, labanun adalah susu ya. Baik. Insyaallah silahkan nanti di murojaah kembali dari awal, yang jelas bagaimana bisa menggunakan istikhdam kalimah hada wa dzalika, ma hada, man hada. Dan ini harus banyak dipraktekkan, digunakan ya. Cari saja kata-kata benda yang sifatnya mudzakkar, laki-laki ya. Tadi masjidun ya, kursiyun, kemudian apalagi baitun qalamun, kitabun digunakan. Ma hada, ahada kitabun, na'am hada kitabun. Ahada qalamun, la hada hada apa misalkan masjidun ya, qalamun dengan masjidun jauh kali ya, kitabun misalkan ya. Sehingga bisa digunakan ma hada wa man dzalik, nanti soal-soalnya seperti itu, latihan-latihan seperti itu. Sehingga bisa membedakan mana yang dipakai untuk lil akil, ma dan man harus bisa dibedakan ya, menggunakan ma dan man. Ma dan man gitu ya. Insyaallah seperti itu untuk materi kita pada sore hari ini. Mafakun insyaallah taala, sewasil insyaallah di al-hissah al-hadirah, insyaallah kita lanjutkan besok ya dengan materi kaidahnya di lisani. Silakan dibaca-baca dulu, walaupun mungkin dengan diagram ya. Dengan diagram bukunya, sehingga besok kita coba perjelas kembali, kita sama-sama belajar. Untuk kalau di buku ini targetnya apa? Targetnya adalah Bapak Ibu bisa berlatih untuk berbicara, gitu ya. Kosakata yang ada silakan dipakai. Ya, penggunaannya tadi sudah bisa bertanya, sudah bisa menyatakan, gitu ya. Ini misalkan ada kursi, berarti harus dipakai kursi. Kursi dari bahasa Arab ya. Ada gula di rumah, pakai sukar. Ya enggak? Ada susu, pakai laban. Bila perlu
apa di tempat susu itu diganti ya, laban gitu. Laban misalkan, ganti tulisannya. Ya. Ada misalkan apa lagi? Meja, berarti tulis maktab. Maktab. Nah, inilah sebenarnya yang belum terbangun kita di Indonesia itu, bagaimana untuk menerapkan, untuk berlatih dalam pengucapan atau berbicara itu masih terbatas gitu ya. Karena biah kita belum terbangun. Lingkungan kita belum terbangun untuk membiasakan. Berbeda barangkali dengan bahasa Inggris gitu ya, keluarga bapak ibunya bisa, maka anaknya juga terlatih gitu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Bahasa Arab seharusnya harus bisa lebih daripada itu gitu ya. Anak-anak kita mudah-mudahan nanti bisa itu kita ajak praktek gitu ya, suka sambil melatih mereka juga insya Allah. Dan kita bisa bertahap itu untuk mengajarkan dan bisa berlatih. Baik. Demikian materi kita pada sore hari ini, dan saya mohon maaf kiranya ada kekurangan dan kesalahan. Kita berjumpa kembali besok sore. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita semuanya ya dalam mempelajari bahasa mulia ini ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya tetap semangat ya. Saya coba tentukan dulu nih buat di kehadirannya ya. Saya kalau ngecek susah. Saya foto saja dulu. Baik, jazakumullahu khairan katsira. Nastaudi'ukum fi amanillah. Nakhtatimu bilhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Ustaz. Warahmatullahi Syukron. wabarakatuh. Ya, Ibu Amanillah. Dewi.